mempengaruhi sikap hidup seseorang dan pandangan seseorang akan Allah. Orang yang punya gambaran salah akan Allah berpengaruh pada sikap hidup dan pandangannya akan Allah. Sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua, guru, pastor, suster tentang Tuhan, tentang siapa Yesus. Ajaran dan pikiran mereka mengisi pikiran dan hati kita. Tapi dalam pengalaman dan perkembangan hidup dan zaman di mana kita hidup, kita diharapkan tidak beriman hanya menurut iman seperti yang kita terima waktu kita masih kecil dari para guru, orang tua, dan lain-lain. Tapi iman harus tumbuh dari pengalaman pribadi kita sekarang ini dalam relasi kita dengan Tuhan. Dalam Injil hari Minggu kemarin, Minggu biasa yang ke-21 kita dengar, sesudah beberapa waktu Yesus bersama dengan para muridnya, ia ingin menguji, ingin mengetahui gambaran mereka, iman mereka akan Dia. Karena gambaran yang benar akan Dia sangat menentukan hidup mereka, tugas dan perutusan mereka sebagai rasul-rasulnya. Teristimewa juga karena mereka menghadapi banyak cobaan. Gambaran yang benar menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Yesus bertanya kepada mereka tentang dirinya. Pertanyaan yang sama, siapakah Dia menurut orang banyak dan siapakah Dia menurut pengalaman pribadi mereka yang sudah hidup bersama dengan Dia dan mengenal hidup Yesus menjadi sumber hidup mereka. Para murid menjawab tentang Dia menurut orang banyak bahwa Yesus disejajarkan dengan nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Elia, Yeremia, Yohanes Pembaptis, atau seorang dari para nabi. Jawaban menurut orang banyak itu tidak mendapat tanggapan Yesus. Seakan-akan itu tidak penting baginya. Yesus minta jawaban pribadi mereka yang selalu hidup bersama dengan Dia, yang punya relasi khusus dengannya. Katanya, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah penyelamat, Putra Allah yang hidup. Nampaknya Yesus puas dengan jawaban Petrus, sehingga ia berani mempercayakan gerejanya kepada para rasul, khususnya kepada Petrus. Saudara-saudari para devosan, pertanyaan yang sama senantiasa diajukan Kristus kepada kita umatnya. Siapakah Dia menurut orang banyak dan terutama menurut kita pribadi yang selalu berelasi dan dekat dengan Dia? Karena
gambaran yang salah akan Tuhan pasti mempengaruhi sikap hidup kita akan Dia, sikap kita dalam beriman. Gambaran yang salah akan Tuhan dapat menyebabkan orang mudah meninggalkan, membuang, dan menggadaikan Tuhan dengan rupa-rupa alasan. Padahal itu terjadi karena mereka tidak mengenal Yesus dengan baik dan tidak mengenalnya secara pribadi, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dewasa ini makin banyak orang yang mempunyai gambaran yang salah akan Allah. Di sini saya hanya mau menyebutkan 3 alasan sehingga orang mempunyai gambaran yang salah akan Allah. Yang pertama saya sebut karena mengalami dan menyaksikan penderitaan manusia, kejahatan dan dosa yang makin merajalela, maka tumbuh dan berkembang gambaran yang salah tentang Allah. Karena orang menyaksikan penderitaan dan kejahatan di sekitarnya. Orang tidak percaya bahwa Allah berbelas kasih dan Maha Rahim. Hal ini membuat orang bersikap acuh tak acuh terhadap Allah dan bahkan terhadap sesama, khususnya terhadap mereka yang menderita. Itu yang pertama. Mengapa orang bisa mempunyai gambaran yang salah akan Allah. Kemudian juga gambaran yang salah terhadap Allah juga oleh khotbah panjang lebar mengenai murka Allah yang siap menghukum orang berdosa dalam kehidupan di dunia ini atau di akhirat. Memang seringkali mungkin juga dalam gereja kita, para pengkhotbah, para pastor sering menekankan bahwa Allah siap menghukum orang yang berdosa. Ini hanya membuat orang hidup dalam ketakutan akan Allah. Ini bukan menjadi kabar baik yang menggembirakan, melainkan sebagai sebuah kabar yang menakutkan dan menekan. Gambaran Allah yang Maha Rahim dan berbelas kasih menjadi kabur dalam hidupnya sebagai orang beriman. Dalam suasana demikian, lama-kelamaan hanya menimbulkan gerakan anti agama. Bahkan juga bisa terjadi anti klerikal, anti terhadap para pastor di antara umat, karena gambaran Allah yang menyesatkan itu. Apalagi gambaran Allah yang sesat karena orang merasa berhak menekan, menghukum sesamanya atas nama dan demi kemuliaan nama Allah. Atau juga orang yang menganggap diri wakil Allah dan berhak untuk menindas, memenjarakan, menyiksa, dan membunuh. Ini menyebabkan orang kehilangan gambaran tentang Allah yang Maha Rahim. Kemudian yang ketiga, saya sebut kecenderungan kita berpikir bahwa Allah hanya mencintai kita sejauh kita berlaku baik. Seakan-akan kita harus berlaku suci
supaya pantas memperoleh cinta Allah. Mungkin ketika masih kecil, spontan kita merasa bahwa kita hanya dicintai oleh orang tua sejauh tidak nakal. Kemudian hari kita berprasangka bahwa Allah punya sikap yang sama seperti orang tua dan hanya mencintai kita sejauh kita taat kepadanya. Memang tidak jarang ditemukan orang yang karena kedosaannya merasa diri tidak layak dicintai oleh Allah. Padahal sebaliknya dalam Injil kita baca Yesus bergaul dengan para pendosa, makan bersama mereka. Sakeus, Levi atau Matius, sang koruptor, kaki tangan penjajah Romawi, Maria Magdalena, dan lain-lain dan lain-lain. Demikian juga Santo Paulus. Ia merasa diri yang paling hina dari semua rasul. 1 Korintus pasal 15 ayat 9. Maklum, sebelum pertobatannya, Paulus dengan keras menganiaya umat Kristus. Tetapi berkat perjumpaannya dengan Kristus, ia yakin bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepadanya ketika ia masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Memang perasaan dan kesadaran sebagai orang berdosa tidak hilang. Namun perasaan itu tidak lagi menggerogoti kepercayaan bahwa dirinya dicintai oleh Tuhan yang sudah mendorong dia untuk bertobat. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu para devosan, dalam devosi akan kerahiman Allah, kita menemukan satu gambaran Allah yang baru dan benar dalam Yesus. Bukan Allah yang siap menghakimi, melainkan Allah yang rela mengampuni, Allah yang Maha Rahim dan berbelas kasih, Allah yang mengasihi dan mencintai, seperti yang kita renungkan dalam dan kita baca dalam seluruh Injil. Ia menyembuhkan orang sakit, lumpuh, buta, tuli, memberi makan kepada orang yang lapar, membela orang yang tertindas oleh hukum atau oleh kaum Farisi, Allah yang bersuka cita karena menemukan yang tersesat, yang berdosa, Allah yang memberi rasa damai bagi mereka yang sedang ketakutan, misalnya para murid di tengah badai. Juga bagaimana cara Yesus mendekati orang teristimewa yang kecil, yakni dengan penuh belas kasih, penuh pengertian, dan penuh pengampunan. Semoga devosi kepada kerahiman dan belas kasih Allah menjadi obat, khususnya orang-orang yang mulai acuh tak acuh terhadap Allah karena derita mereka dan karena sikap egoisme sesamanya, serta mereka tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu, Bapak dan Ibu, gambaran palsu akan Allah bertentangan dengan devosi kita kepada kerahiman Allah. Yesus adalah gambaran hati Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih kepada manusia sebagai anak-anaknya. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Sebab Bapa yang baik, ia senantiasa menghendaki yang terbaik
bagi manusia. Karena itu kepada para pengikutnya dan khususnya kepada kita juga, para devosan kerahiman ilahi, semoga mendorong kita supaya demi belas kasih dan kerahiman Allah, kita melawan apa saja yang membuat manusia memiliki gambaran yang salah tentang Allah. Supaya kita melawan apa saja, siapa saja yang membuat manusia menderita ketidakadilan, ketidakjujuran, dan yang tidak berperi kemanusiaan, serta membantu orang yang sedang menderita. Yesus dalam Injil menghardik dengan keras setan yang menyebabkan manusia menderita. Sebagai devosan kerahiman ilahi, semoga kita semakin percaya dan terutama mempercayakan diri kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita semakin mengandalkan Tuhan, bukan bersandar kepada kemampuan diri atau kepada manusia. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, bukan menjadi orang-orang yang sombong. Dan akhirnya marilah kita membagi-bagi iman kita akan Allah yang Maha Rahim, serta pengalaman pribadi kita dalam mempercayakan hidup kepada kerahiman Allah melalui sikap tindakan kita. Terlebih juga kita tidak menutup diri terhadap sesama yang menderita, mereka yang kecil, mereka yang sakit. Dengan demikian kita ikut menyebarkan suatu kabar baik akan Allah yang Maha Rahim dan turut serta dalam proses penyembuhan derita manusia dengan penuh perhatian dan pengertian terhadap sesama. Semoga demikian. Terima kasih Romo Frans atas renungannya yang baru disampaikan, menyegarkan jiwa kami atas renungan tadi sehingga kami boleh semakin mengerti atas kasih Allah kepada kita. Kami mohon Romo untuk menutup pertemuan pada sore hari ini dengan memimpin doa penutup dan berkat penutup Romo.